Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari sejarah kita. Oke, baik, langsung saja dijelaskan kepada Nasya Nabila. Oke, yang pertama itu ada penghapusan divisi ABRI. Gus Dur menghapus divisi ABRI agar militer tidak lagi terlibat dalam politik dan pemerintahan. TNI difokuskan untuk pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dalam negeri. Yang kedua, kebebasan pers dan hak asasi manusia HAM. Pemerintah memberikan kebebasan pers dan menjunjung tinggi HAM. Masyarakat menjadi lebih bebas menyampaikan pendapat dan budaya Tionghoa mulai diakui kembali. Yang ketiga, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan untuk mengurangi kontrol pemerintah serta merampingkan di birokrasi agar lebih efisien. Yang keempat, kebijakan ekonomi dan pemulihan pasca krisis. Pemerintah berusaha memulihkan ekonomi setelah krisis 1998 dengan memperbaiki sistem perbankan dan bekerjasama dengan IMF. Meskipun kondisi ekonomi masih belum stabil. Yang kelima, otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur pemerintahan dan mengelola sumber daya sendiri agar pembangunan lebih merata. Yang keenam, penyelesaian konflik dengan kebijakan terhadap daerah bermasalah. Gus Dur menyelesaikan konflik di daerah Papua, Maluku dengan pendekatan dialog dan damai, bukan hanya menggunakan kekuatan militer. Yang ketujuh, peristiwa politik dan kemakmuran Gus Dur. Konflik politik dengan DPR serta kasus Bulgate dan Bulgate menyebabkan kepercayaan politik menurun hingga Gus Dur diberhentikan sebagai presiden pada tahun 2001. Selanjutnya dibacakan oleh Rasya Fakri. Yang pertama, reformasi politik dan demokrasi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur, Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam bidang demokrasi. Kebebasan berpendapat semakin terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut dan pers menjadi lebih bebas dalam memberitakan berbagai isu. Yang kedua itu stabilitas politik terganggu. Di balik kemajuan demokrasi, kondisi politik pada masa ini cenderung tidak stabil. Hubungan antara Presiden Gus Dur dan dengan DPR dan partai politik sering mengalami konflik. Yang ketiga itu kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya sendiri. Yang keempat, hubungan internasional membaik. Pada masa Gus Dur, hubungan Indonesia dengan dunia internasional mengalami perbaikan setelah sempat memburuk akibat krisis 1968. Yang kelima itu pemulihan ekonomi lambat. Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik setelah krisis 1998, tetapi proses pemulihannya berjalan lambat. Masalah seperti tingginya utang luar negeri, inflasi, serta nilai tukar uang rupiah yang belum stabil. Yang keenam itu dampak sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa ini masih menghadapi banyak tantangan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi, sehingga kesejahteraan belum merata. 1. Kebijakan pluralisme dan budaya. Pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 mengembalikan hak sipil dan budaya etnis Tionghoa, seperti perayaan Hari Besar Imlek. Kebijakan ini menghidupkan kembali industri kreatif berbasis tradisi seperti barongsai dan menciptakan magnet pariwisata baru yang meningkatkan pendapatan UMKM daerah. Kebebasan ekspresi dan demokrasi. Pembubaran Departemen Penerangan membuka ruang kreatif bagi seniman untuk berkarya tanpa sensor politik. Kebebasan ini memicu pertumbuhan ekonomi, seni, galeri, dan memicu pertumbuhan dan komunitas kontemporer, serta memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Desentralisasi dan otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah secara mandiri mengelola dan mempromosikan potensi wisatanya. Budaya lokal melalui komodifikasi secara komersial sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. 4. Tantangan keamanan dan politik.
Konflik sekitaran di beberapa daerah seperti Poso, Ambon, dan Aceh memicu travel warming dari negara asing yang memukul industri pariwisata. Selain itu, ketegangan politik antara Presiden dan DPR menciptakan ketidakpastian bagi investor dan infrastruktur. 5. Pemulihan ekonomi pasca 1998. Fokus masyarakat masih pada pemulihan daya beli pasca krisis komersial finansial, sehingga pariwisata belum menjadi prioritas di sisi Di sisi lain, anggaran pemerintah sangat terbatas karena diprioritaskan untuk menstabilkan rupiah dan perbankan, bukan untuk intensif seni atau wisata. Oke. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Manik Fadlan. Baik, terima kasih. Untuk semua poin yang ini sudah saya ringkas menjadi satu ya. Untuk pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, banyak sekali kebijakan politik dan ekonomi yang masih relevan hingga saat ini. Dalam bidang politik, Gus Dur juga mendukung kebebasan pers, demokrasi, toleransi, perlindungan hak manusia, supremasi sipil, otonomi daerah, dan penegakan HAM untuk menjaga kesatuan masyarakat. Di dalam bidang ekonomi, Gus Dur berfokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis, kerjasama internasional, pembangunan UMKM, dan stabilitas ekonomi, serta memberantas korupsi. Kebijakan tersebut masih sangat penting di Indonesia karena untuk menghadapi tantangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan korupsi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari Sekian dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.